ini, tapi tidak dalam kategori memenuhi tenaga kerja. Jadi yang ini kita adakan pelaksanaan program repatriasi migran yang Kabinet persetujui bermula pada 1 Mac ini 2024. Mana lebih kurang 2 minggu sebelum Ramadan. Mereka ini akan dibenarkan selepas ini setelah mereka bayar kompaun. Mereka akan dikecualikan daripada proses pendakwaan. Sebaliknya kita akan invoke Akta 155 di bawah Seksyen 61C dengan memasuki Malaysia tanpa dokumen yang sah dan sebagainya, dengan kita kenakan kompaun sebesar RM500. Kita juga akan invoke Seksyen 15(1)C Akta yang sama, iaitu kesalahan tinggal di Malaysia selepas tamat tempoh. Yang ini kita kenakan kompaun juga RM500. Dan kita juga invoke Peraturan 39B, Peraturan Immigration 1963, iaitu kesalahan melanggar syarat dengan kadar kompaun RM300. Ketika ada peluang emas seperti ini, jangan disia-siakan. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang mungkin saat ini bekerja secara tidak sah, segeralah kumpul uang dan pulang. Cukup bayar denda RM500. Walaupun pada akhirnya nanti kalian akan di blacklist, tidak boleh masuk ke Malaysia sampai 5 tahun. Tapi setidaknya kalian pulang dengan jalur yang sangat aman dan nyaman, dan dipastikan selamat sampai tujuan ke rumah halaman masing-masing. Saya tahu buat sahabat-sahabatku semua, mungkin dari kalian ada yang tertipu agen, dijanjikan oleh para agen-agen yang tidak bertanggung jawab untuk bekerja ke negara orang dengan secara tidak sah. Mungkin pada saat kalian di kampung halaman, kalian ketika diajak tidak begitu menelusuri informasi sejelas-jelasnya, sehingga ketika sampai di Malaysia Anda tertipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada pula sebagian yang memang sengaja masuk dengan secara tidak sah. Saya tahu niat Anda, dan saya tahu perjuangan Anda hanya sekedar untuk bekerja dan mencari nafkah, untuk merubah kehidupan di kampung halaman. Tapi kalau ke negara orang masuk dengan secara tidak sah dan tanpa dokumen resmi, apapun itu tetap salah dan tidak dibenarkan kedua-dua negara. Jadi menyalahi aturan. Untuk yang tertipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab masih bisa dimaklumi. Tapi untuk yang memang sengaja masuk secara tidak sah, Anda pasti tahu resikonya seperti apa jika kerja di negara orang tanpa dokumen resmi. Kalaupun Anda sampai ke tempat tujuan yang Anda bekerja di negara orang tanpa dokumen resmi, itu pun di negara tersebut Anda akan merasa tidak nyaman, tidak tenang. Apalagi untuk saat ini di Malaysia sedang dilancarkan operasi besar-besaran. Tak kisahlah kerja di bangunan, kerja di kebun. Untuk saat ini memang di Malaysia ada operasi besar-besaran bagi orang yang tidak punya dokumen resmi. Bukan saya bermaksud itu ya, istilahnya merendahkan atau menghina orang yang tidak berdokumen ya. Jadi saya garis bawahi, bukan istilahnya saya merendahkan atau menghina orang yang tidak berdokumen ketika bekerja di negara orang, termasuk di negara Malaysia ini. Tapi sebagai orang Indonesia, saya di sini ingin memberikan nasihat terhadap saudaraku-saudaraku semua. Bila ada kesempatan emas seperti ini, dipergunakan. Kumpul uang 1 bulan Maret atau tanggal 1 Maret sudah dimulai buka kompom. Untuk sahabat-sahabatku yang mungkin saat ini sedang tidak punya dokumen, lebih baik pulang daripada
bekerja di negara orang tanpa dokumen. Bekerja di negara orang tanpa dokumen ini resikonya itu sangat membahayakan diri Anda dan juga keluarga Anda. Apabila Anda bekerja di negara orang tanpa dokumen, tidak punya permit, kalaupun Anda mungkin rezekinya lancar, itu pun tetap menyalahi aturan. Dan kalaupun dipikir-pikir, uangnya itu juga nggak berkah loh. Bayangkan, masuk ke negara orang ibaratnya tanpa assalamualaikum, tanpa permisi. Tapi anehnya kadang-kadang di media sosial, di TikTok terutama, saya ini juga punya akun TikTok banyak, dan sengaja memang saya buat banyak supaya saya lebih tahu mencari informasi yang sebenarnya. Ini untuk saran saya ya, buat teman-teman yang mungkin bekerja di Malaysia secara ilegal, terus kemudian mendapat kelancaran rezeki. Jangan Anda membuat informasi menyesatkan teman-teman yang di kampung. Aku di Malaysia kosongan, nyatanya juga enak-enak, juga aman-aman aja gitu. Nggak bisa seperti itu, Mas Bro. Kalau Anda mungkin bekerja di negara orang tanpa dokumen, janganlah mengajak kawan-kawan untuk masuk dengan secara tidak sah juga. Jangan merasa bangga. Walaupun jumlahnya sedikit orang yang seperti itu, tapi ada. Ini kan sangat disayangkan, ya kan? Apalagi kalau untuk teman-teman di Indonesia mendengarkan cerita Anda, kemudian mereka tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di Malaysia, Anda membuat pernyataan seperti itu pun juga salah loh. Tujuan saya membuat konten seperti ini, supaya sahabat-sahabatku barangkali yang ingin masuk bekerja di Malaysia, saya sarankan masuk dengan secara sah dan resmi. Jangan sampai ilegal. Ilegal di negara orang tuh bahaya banget loh. Kadang-kadang kalau malam-malam biasanya kan sering ada polis ronda. Saya pernah menjumpai sendiri ya. Saya pernah bermain ke tempat teman kerja saya. Di situ itu ada polis ronda, tapi semua orang tuh sudah larinya itu kencang-kencang sangat loh. Dikira operasi gitu, karena mereka tidak punya dokumen. Di dalam hati saya sampai berpikir, ya Allah, begitu susahnya bekerja di negara orang ini tanpa dokumen. Sampai-sampai ada kereta polis ronda pun lari sebegitu jauhnya. Dan ini saya ceritakan demi untuk kebaikan kita bersama. Untuk sahabat-sahabat yang mungkin ingin bekerja di negara Malaysia, janganlah sampai ilegal. Itu saja pesan saya. Dan mari kita lihat pernyataan orang Indonesia ketika program rekalibrasi. Maaf ya, saya ini ada sedikit itu kekurangan dalam berbicara, jadi kalau saya salah sebut ya maaf. Intinya bulan Maret tanggal 1 kompon sudah dibuka bagi orang yang tiada berdokumen. Silakan daftar, cukup bayar 500 ringgit, Anda bisa pulang dengan secara nyaman dan aman. Dan berikut kita langsung reaksi pernyataan orang Indonesia ketika bayaran kompon dibuka kembali. Dan tentunya program seperti ini waktunya juga terbatas dan tidak setiap tahunnya selalu ada. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk sahabat-sahabatku yang mungkin saat ini di Malaysia tanpa dokumen, ingin pulang. Pastinya ini peluang emas dan jangan sampai disia-siakan. Mas ini 2024. Oke, hai guys, sudah lihat tadi kan? Itu adalah pengumuman daripada Kementerian Luar Negeri dan pihak Jabatan Imigresen Malaysia. Kita bersyukur ya, kelonggaran itu sudah dibagi bermula 1 Maret 2024.
Oke, diberikan kelonggaran untuk program rekalibrasi Betul, Kak. pulang atau pemutihan bagi parti pendatang asing tanpa izin. Siapa itu? Mereka yang tinggal di negara Malaysia ini tanpa izin tinggal yang sah, tidak memiliki dokumen yang sah, masuk ke negara Malaysia melalui jalur yang tidak sah. Oke, jadi kalian yang tidak punya paspor, ya cepat-cepat apply SPLP. Untuk buat SPLP apa yang diperlukan? Kamu punya KTP boleh, kartu keluarga boleh, fotonya aja boleh, fotokopinya pun boleh. Ya, yang penting ada nomor induk kependudukan kamu untuk mendaftar. SIM pun boleh, atau SPLP yang udah pernah buat dan sudah mati, buat lagi pun boleh. Oke, dan kemudian yang punya paspor tapi udah mati, apply SPLP. Yang punya paspor masih hidup tak perlu buat SPLP, ya. Pergunakan kesempatan ini, ya, untuk kalian bisa pulang ke negara asal. Oke, nanti bagaimana, di mana cara apply-nya saya akan update kembali. Berapa yang boleh saya bantu untuk daftarkan, saya akan bantu semampu saya. Oke, yang penting persiapkan, ya, kalian punya uang untuk bayar denda. Dan kemudian yang belum ada dokumen, tolong cepat-cepat dibuat, ya, cepat-cepat kalian apply, karena nanti akan ada penumpukan, ya, penumpukan ataupun antrian yang terlalu banyak untuk buat SPLP, ya. Semoga teman-teman semua dimurahkan rezeki dan kalian itu bisa pulang dengan secepatnya. Jangan lupa di-sharekan supaya teman-teman yang lain terbantu dan bisa mengikuti program rekalibrasi pulang atau pemutihan ini. Oke? Nah, buat sahabatku semua, tunggu apa lagi? Jangan sia-siakan peluang emas ini. Kalaupun Anda sekarang di Malaysia kosongan, tiada bawa apapun, maksud saya tiada membawa surat apapun, silakan hubungi pihak keluarga Anda yang di rumah. Tolong minta difotokan kartu keluarga ataupun kartu tanda penduduk Anda, dan syaratnya cukup mudah. Langsung Anda pergi ke KBRI. Kalau yang punya paspor masih hidup, tidak perlu buat SPLP, langsung saja pergi ke KBRI. Jadi jangan melalui agen-agen yang tidak bertanggung jawab lagi. Takutnya Anda malah dijadikan sasaran empuk lagi atau dijadikan mangsa lagi. Kalau mau daftar SPLP, ya langsung pergi ke KBRI. Oke, untuk sahabat-sahabatku, semoga video ini juga bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabatku yang saat ini mungkin bekerja datang dengan secara tidak sah. Saya harap peluang emas ini dipergunakan sebaik-baik mungkin. Malaysia ini menurut saya negara yang sudah begitu sangat baik, yo. Maksud saya negara yang sudah begitu sangat baik loh. Selalu memberikan peluang untuk para orang-orang yang tidak berdokumen untuk pulang dengan secara nyaman dan aman. Walaupun nanti pada akhirnya Anda akan dikenakan blacklist selama 5 tahun, ya, kalau tak silap. Tapi Anda pulang kan aman dan nyaman, tidak perlu merasa oh takut tenggelam lah, takut apa. Tapi kalau Anda pulang dengan secara ilegal, wah bahaya. Bahayanya kenapa? Ya, belum tentu kapal yang Anda naiki itu selamat. Apalagi kalau sampai ada operasi di tengah laut. Nah, niatnya mau pulang, malah jadi masuk penjara. Awas, buat sahabat-sahabatku, jangan terpedaya dengan orang-orang yang kadang-kadang mulutnya tidak bagus. Pulang lewat belakang saja enak. Nggak ada ceritanya pulang lewat belakang enak. Yang ada malah Anda akan merasa ketar-ketir. Jika informasi ini bermanfaat untuk sahabatku semua, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.